Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut bab 2 limit latihan soal 2.4 nomor 1 sampai 4 halaman 91. Soal nomor 1, tentukan nilai dari ini limitnya. Langsung kita bahas yang A. Limit x mendekati 0 sin 2x per sin 6x. Ya, kita pecah dulu limitnya. Di sini limit x mendekati 0 saya letakkan pada sin 2x, kemudian limit x mendekati 0 saya letakkan ke 1 per sin 6x ya. Jadi di sini yang pembagian saya pisah. Selanjutnya adalah kita akan membuat limit ini ke dalam bentuk limit x mendekati 0 sin ax per ax ya. Jadi di sini harus dikalikan 2x per 2x. Begitu juga dengan yang ini, kita akan menjadikan ke dalam bentuk limit x mendekati 0 ax per sin ax. Jadi di sini kita kalikan dengan 6x per 6x ya. Kenapa? Karena ax-nya di sini 6x ya. Selanjutnya kita yang bagian pembagian ini saya satukan dengan sinnya sehingga menjadi limit x mendekati 0 sin 2x per 2x, ini nilainya nanti 1 dikalikan 2x. Sedangkan untuk yang berikutnya yang 6x yang bagian atas ini saya gabung dengan limit sinnya sehingga menjadi limit x mendekati 0 6x per sin 6x, ini nantinya jadi 1 dikalikan 1 per 6x, sisa yang ini. Selanjutnya adalah yang 2x dengan 6x saya keluarkan, saya letakkan di bagian belakang sehingga di sini 2x posisinya ada di atas per 6x yang posisinya ada di bawah. Sedangkan nilai limit x mendekati 0 sin 2x per 2x tadi yang sudah saya jelaskan, ini nilainya 1, dan limit x mendekati 0 6x per sin 6x, ini nilainya juga 1 dikalikan, di sini x-nya saya coret bagian atas dan bagian bawah sehingga menjadi 2 per 6, sehingga hasilnya adalah 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita menggunakan cara singkat, kalau kalian sudah paham ya, ini sebenarnya tidak usah ditulis ya. Jadi dari limit x mendekati 0 sin 2x per 6x ini langsung ke sini 2 per 6. Di sini lihat koefisien dari x, bagian atas itu 2, bagian bawah ini 6, sehingga langsung bisa kita tulis 2 per 6 sama dengan 1 per 3 ya. Jadi kalau kalian sudah paham, sebenarnya bisa langsung disingkat, yang ini tidak usah ditulis, langsung saja ke 2 per 6 sama dengan 1 per 3. 2 nya diperoleh dari koefisien x bagian atas, sedangkan 6 diperoleh dari koefisien x pada bagian bawah. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, limit x mendekati 0 sin 7x plus tan 3x min sin 5x per tan 9x min tan 3x min sin x. Limitnya saya letakkan pada sin 7x, kemudian ditambah limitnya juga saya letakkan pada tan 3x, kemudian saya letakkan juga pada sin 5x limitnya. Untuk bagian bawah juga sama, limitnya saya letakkan pada tan 9x, kemudian saya letakkan pada tan 3x, kemudian saya letakkan pada sin x. Selanjutnya adalah kita akan merubah bentuk limit ini ke dalam bentuk limit x mendekati 0 sin ax per ax ya. Hal yang sama juga terjadi pada tan, yaitu limit x mendekati 0 tan ax per ax. Kita lihat ax-nya di sini 7x, sehingga kalau ingin dijadikan ke dalam bentuk yang tadi, kita mengalihkan dengan 7x per 7x. Begitu juga dengan yang tan, di sini ax-nya itu 3x, jadi kita mengalihkan dengan 3x per 3x. Yang di sini 5x berarti dikalikan dengan 5x per 5x. Yang di sini 9x berarti dikalikan 9x per 9x. Yang di sini 3x berarti dikalikan 3x per 3x. Sedangkan di sini x berarti dikalikan x per x. Selanjutnya di sini pada bagian bawah 7x saya satukan dengan sinnya. Kemudian di sini juga sama, pada bagian bawah 3x-nya saya satukan dengan tan-nya. Yang ini 5x saya satukan dengan sinnya juga. Yang di sini 9x pada bagian bawah saya satukan dengan tan-nya. Yang di sini 3x bagian bawah saya satukan dengan tan-nya, dan di sini x pada bagian bawah saya satukan dengan sin-nya. Sehingga di sini
nilai X-nya 7X, 3X, 5X saya keluarkan, saya letakkan di belakang ya. Kemudian juga pada bagian bawah juga sama, X, X dan X-nya ini saya letakkan di belakang ini. Nah, selanjutnya adalah yang bagian X ini, bagian X atas dan bagian X bawah bisa saya coret, sehingga yang tersisa adalah ini limit X mendekati 0 sin 7X per 7X, ini nilainya 1 berdasarkan sifat limit X mendekati 0 sin AX per AX, itu sama dengan 1, berarti ini juga sama dengan 1 dikalikan 7, kemudian ditambah ini juga sama, limit X mendekati 0 tan 3X per 3X, ini nilainya 1, yaitu berdasarkan sifat identitas limit X mendekati 0 tan AX per AX itu sama dengan 1, berarti ini juga nilainya sama dengan 1 dikalikan 3, kemudian dikurangi, ini juga nilainya 1 dikalikan 5. Yang bagian bawah juga sama, ini nilainya 1 dikalikan 9 dikurangi, ini nilainya 1 dikalikan 3, kemudian dikurangi, ini nilainya 1 dikalikan 1, sehingga kita bisa melihat 1 dikalikan 7 ini 7, 1 dikalikan 3 ini 3, 1 dikalikan 5 ini 5, ada minnya ya, berarti min 5, kemudian 1 dikalikan 9, 9, kemudian min 1 dikalikan 3 ini 3, min 1 dikalikan 1 ini 1. Nah, kalau kalian sudah paham tentang limit trigonometri, sebenarnya langkah ini tidak perlu dilakukan. Kita langsung ke yang ini. Ya, ke langkah yang ini. Di mana ini diperoleh dari ini, koefisien yang di atas ini. Koefisien dari sin 7x, dari 7x ini, 7. Ini. Kemudian yang 3x, pada tan itu 3x, yang 3. Kemudian dikurangi koefisien dari sin 5x, yaitu yang x-nya yang 5 ini koefisiennya. Kemudian pada bagian bawah koefisien dari 9x yang 9. Kemudian dikurangi, jangan lupa tandanya 3x. 3x-nya 3 yang ini. Kemudian dikurangi, kemudian x itu artinya koefisiennya 1. Jadi sekali lagi, kalau kalian sudah paham tentang limit trigonometri, sebenarnya langkah ini tidak perlu dilakukan ya, apalagi kalau soalnya itu pilihan ganda, berarti cara ini tidak usah dihitung, cukup dilakukan cara singkatnya, langsung ditulis yang ini, dimana 7, 3, 5, 9, 3, 1 ini diperoleh dari koefisien dari x ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan, 7 ditambah 3 dikurangi 5 nilainya 5, 9 dikurangi 3 dikurangi 1 nilainya 5, berarti 5 bagi 5 nilainya adalah 1. Untuk yang C, limit X mendekati 0 bawah kurung 2X plus X per sin X. Nah, di sini sin X-nya saya bagi pada setiap elemen, yaitu 2X kuadrat dan X sini. Nah, selanjutnya adalah saya kalikan, saya letakkan limitnya pada 2X kuadrat per sin X, ditambah saya letakkan limitnya juga pada X per sin X ya. Di sini tujuan kita adalah menjadikan limit trigonometri berbentuk limit X mendekati 0 AX per sin X ya, sama dengan 1 nilainya nanti. Jadi di sini 2X-nya saya keluarkan, sehingga yang di sini tersisa X. Jadi nilainya limit X mendekati 0 X per sin X, nanti ini nilainya 1. Sedangkan yang ini limit X mendekati 0 X per sin X, ini sudah nilainya 1. Sehingga yang ini nilainya 1, sedangkan 2X ini X-nya disubstitusikan dengan 0 ya, ini terpisah, ini dengan ini, dan ini tinggal disubstitusikan dengan 0. Sedangkan yang ini nilainya adalah 1. Sehingga jika dihitung 1 dikalikan 2 dikalikan 0, hasilnya 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 nilainya adalah 1. Kemudian yang D, limit X mendekati 0 1 per cos kuadrat X per 5X kuadrat sama dengan, kalau kita substitusikan langsung nilai X-nya sama dengan 0, berarti nilainya di sini cos kuadrat 0 itu nilainya 1, berarti 1 min 1 itu nilainya 0. 5 dikalikan 0 kuadrat ini juga 0, berarti hasilnya 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, berarti kita harus melakukan
perubahan dulu ya. Kita ganti berdasarkan identitasnya, kita ganti 1 min cos kuadrat X ini ke dalam bentuk sin kuadrat X ya, karena limit X mendekati 0 per 0 itu tidak boleh. Jadi kita ganti dulu, kita modifikasi dulu yang bagian atas, 1 min cos kuadrat X itu identitasnya adalah sama dengan sin kuadrat X. Nah, dari sini baru kita bisa menyelesaikan. Ya, yang di sini 5-nya yang bagian bawah saya letakkan di depan, berarti saya tulis 1 per 5 karena 5-nya ada di bawah. Kemudian dikalikan sin X nya ini saya pecah menjadi sin X kali sin X, sedangkan X kuadratnya juga saya pecah sehingga menjadi X, di sini X pada bagian bawah. Kemudian selanjutnya adalah X nya ini saya letakkan pada sin X per X, kemudian saya letakkan pada sin X per X, sedangkan ini konstanta saya letakkan di depan ya. Nah, di sini bisa kita lihat limit X mendekati 0 sin X per X ini nilainya 1. Begitu juga di sini nilainya 1. Sehingga bisa kita tulis 1 per 5 dikalikan 1 dikalikan 1 sama dengan hasilnya adalah 1 per 5. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan nilai dari ini limitnya ya. Langsung kita bahas yang A, limit X mendekati pi per 2 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, di sini kalau kita substitusikan langsung X-nya dengan pi per 2, sehingga di sini diperoleh sin kuadrat pi per 2. Sin pi per 2 itu nilainya 1, berarti 1 kuadrat nilainya 1. Berarti 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, kemudian cos kuadrat pi per 2 nilainya juga 0. Jadi hasilnya ada 0 per 0. Berarti tidak boleh. Berarti kita harus melakukan modifikasi dulu. Di sini yang bisa kita modifikasi adalah pada bagian atas, yaitu 1 min sin kuadrat X ini nilai identitasnya sama dengan cos kuadrat X ya. Selanjutnya adalah cos kuadrat X per cos kuadrat X ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah limit X mendekati pi per 2 1. Nah, ini konstanta, jadi bisa kita langsung tulis sama dengan 1 limitnya. Kemudian untuk yang kedua, limit X mendekati pi per 2 2x min pi per cos X. Di sini kalau kita substitusikan X-nya dengan pi per 2 pada bagian atas, 2 dikalikan pi per 2 berarti nilainya pi dikurangi pi nilainya 0. Kemudian untuk yang ini cos pi per 2 nilainya juga 0, berarti 0 per 0 hasilnya. Berarti ini tidak bisa dilakukan ya. Nah, jadi kita harus memodifikasi terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini pada bagian atas ini tidak bisa dirubah ya. Nah, jadi yang dimodifikasi adalah pada bagian bawah yang cos X. Nah, karena di sini cos X-nya ini sudah bentuk yang paling sederhana, maka yang kita pikirkan adalah kita merubahnya berdasarkan ini X mendekati pi per 2. Kalau cos nanti kalau dimodifikasi kemungkinan akan lari ke sin. Nah, sedangkan limit trigonometri itu untuk sin X-nya itu harus mendekati 0. Jadi di sini nilai pi per 2-nya saya pindah ruas ke sisi kiri ya. Dari sisi kanan pi per 2 pindah ruas plus pi per 2, dari sisi kanan pindah ruas ke ruas kiri jadi min. Jadi di sini nanti limitnya prediksi kita limitnya itu X mendekati X dikurangi pi per 2 mendekati 0. Nah, sehingga di sini untuk nilai cos X-nya saya modifikasi dengan bentuk X min pi per 2 plus pi per 2. Min pi per 2 ditambah pi per 2 ini nilainya 0. Ya, jadi nilai yang cos ini sama dengan ini sebenarnya. Selanjutnya adalah saya kelompokkan yang X min pi per 2. Buka kurung X min pi per 2 tutup kurung ditambah pi per 2. Nanti tujuannya adalah mau memakai rumus cos alfa plus beta yang ini, yang nomor 3 ini ya, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, di sini alfanya adalah X min pi per 2, sedangkan betanya adalah pi per 2. Selanjutnya kita urai, di sini menjadi cos alfa berarti cos X min pi per 2
Kemudian cos beta berarti cos pi per 2 yang ini dikurangi sin alfa berarti sin x min pi per 2 dikalikan sin beta berarti sin pi per 2. Selanjutnya di sini cos pi per 2 ini 0, sedangkan sin pi per 2 nilainya adalah 1. Ya. Selanjutnya cos x min pi per 2 dikalikan 0 nilainya 0, sedangkan di sini min sin buka kurung x min pi per 2 dikalikan 1 berarti nilainya adalah min sin x min pi per 2. Selanjutnya bisa kita lihat di sini yang tersisa adalah 2x min pi per di sini 0 dikurangi min sin berarti nilainya adalah min sin x min pi per 2. Selanjutnya di sini kita akan membawa bentuk ini ke dalam bentuk limit x mendekati 0 ax per sin ax, di mana ax-nya nilainya adalah x min pi per 2. Nah, berarti pada bagian atas ini 2x min pi ini saya harus merubahnya ke dalam bentuk yang ini x min pi per 2, yaitu dengan cara 2-nya ini saya keluarkan, saya faktorkan. Sehingga akan menjadi 2 dikalikan buka kurung x min pi per 2. Kalau kita kalikan 2-nya menjadi 2 kali x menjadi 2x, 2 dikalikan min pi per 2 berarti nilainya pi per 2. Berarti posisi bagian atas ini dengan bagian bawah ini sebenarnya sama. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ax-nya sudah sama, x min pi per 2, di sini juga x min pi per 2. Selanjutnya di sini 2 dibagi min berarti hasilnya adalah min 2. Saya letakkan di depan. Sedangkan limit x dikurangi pi per 2 mendekati 0, saya geser ke kanannya sehingga di sini berbentuk limit x min pi per 2 mendekati 0 x min pi per 2 per sin buka kurung x min pi per 2. Nah, di sini ini nilainya 1. Ya, berdasarkan sifat limit x mendekati 0 ax per sin ax. Ini nilainya 1. Berarti di sini min 2 dikalikan 1 hasilnya adalah min 2. Ya. Kemudian kita akan menghitung dengan cara yang lebih singkat, yaitu dengan menggunakan turunan. Syaratnya adalah ketika nilai x-nya disubstitusikan pada bagian atas, ini nilainya 0. Pada bagian bawah kita substitusikan, ini juga nilainya 0. Berarti diperoleh hasil 0 per 0. Kalau suatu limit nilainya 0 per 0, maka kita bisa menggunakan cara turunan. Itu caranya adalah persamaan yang di atas kita turunkan. Nah, di sini kita lihat yang menjadi variabelnya adalah yang x. Berarti 2x min pi kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 2. Nah, jadi diturunkan secara terpisah. Yang atas diturunkan, hasilnya 2. Yang bawah itu diturunkan. Ya. Cos x diturunkan menjadi min sin x. Ya, sekali lagi ya, ini diturunkannya secara terpisah, atas-atas, bawah-bawah. Ya. Jadi di sini diperoleh tadi cos x diturunkan menjadi min sin x. Nah, di sini bentuknya sudah sederhana, tinggal kita substitusikan. Berarti di sini 2 per min sin x-nya diganti pi per 2. Sin pi per 2 nilainya adalah 1. Berarti di sini ada minnya, berarti min 1. Sehingga 2 dibagi min 1 hasilnya adalah sama dengan min 2. Harus sama. Jadi ini. Jadi kalau misalkan soalnya pilihan ganda dan hasilnya di sini limitnya 0 per 0, kalau turunannya mudah, lebih baik langsung pakai cara yang kedua. Karena hasilnya lebih cepat dan juga pasti sama. Selanjutnya di sini yang C limit x mendekati pi per 2 buka kurung sek kuadrat x per tan kuadrat x. Kita uraikan dulu. Sek kuadrat x itu nilainya sama dengan 1 per cos kuadrat x. Sedangkan tan kuadrat x itu nilainya sama dengan sin kuadrat x per cos kuadrat x. Kemudian kita lihat di sini pembagian oleh pecahan kita jadikan perkalian dengan cara membaliknya. Yang penyebut
cos kuadrat X menjadi pembilang, atau yang bagian bawah ini kita letakkan di bagian atas cos kuadrat X, kemudian yang bagian atas sin kuadrat X ini kita letakkan di bawah sin kuadrat X. Nah, bisa kita lihat di sini bisa kita coret cos kuadrat X, kita coret dengan cos kuadrat X, sehingga yang bersisa adalah limit X mendekati pi per 2 1 per sin kuadrat X. Langsung bisa kita substitusikan sehingga menjadi 1 per sin kuadrat X pi per 2. Nah, sin kuadrat X pi per 2 nilainya adalah ini 1 kuadrat. Ya, sin pi per 2 nilainya 1. Di sini ada kuadratnya, berarti dikuadratkan. Sehingga menjadi 1 per 1, hasilnya adalah 1. Kemudian yang D, di sini limit X mendekati pi per 4. Sin X min cos X per 1 min tan X. Di sini yang bisa diuraikan adalah di sini yang bisa kita uraikan adalah yang tan. Kita uraikan dulu yang tannya menjadi sin X per cos X. Kemudian yang satu ini saya samakan penyebutnya menjadi cos X. Jadi bagian atas dan bagian bawah saya kalikan cos per cos X per cos X, sehingga hasilnya adalah cos X per cos X. Selanjutnya saya satukan, di sini penyebutnya sudah sama, berarti bisa saya satukan menjadi cos X min sin X per cos X. Bisa kita lihat di sini pembagian oleh pecahan. Bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara membaliknya. Yang bagian bawah cos X saya jadikan saya letakkan di atas, sedangkan cos X min sin X bagian atas saya letakkan di bagian bawah. Di sini selanjutnya bisa kita lihat sin X min cos X, sedangkan di sini cos X min sin X. Tandanya di sini berbalik ya. Di sini yang sin yang plus, di sini sinnya min. Berarti caranya adalah kita faktorkan, kita keluarkan nilai minnya ini. Sehingga kalau kita keluarkan, yang cos ini jadi positif, sedangkan yang sin ini jadi negatif. Kita cek, minnya saya kalikan. Min dikalikan cos X menjadi min cos X. Min ketemu min, sin X jadi plus sin X. Jadi posisi pada bagian bawah ini sebenarnya sama dengan pada bagian atas. Ya. Selanjutnya di sini nilai dari cos X min sin X, cos X min sin X, bagian atas dan bagian bawah sama, sehingga bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah min cos X. Ini. Langsung kita substitusikan min cos pi per 4. Cos pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2. Ada minnya, berarti kita tulis. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya adalah min pi per 2 akar 2. Cara kedua, kalau kita substitusikan pi per 4 ini pada persamaan ini, sin pi per 4 itu nilainya setengah akar 2 min cos pi per 4 itu nilainya setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 berarti 0. Berarti yang atas nilainya 0. Sedangkan yang bawah 1 min tan pi per 4. Tan pi per 4 itu nilainya adalah 1. 1 kurangi 1 itu 0. Berarti yang atas 0, yang bawah 0. Maka kita bisa menggunakan cara turunan. Nah, karena di sini kita gunakan cara turunan karena penurunannya mudah. Ya. Nah, sin ini sin diturunkan menjadi cos X. Sin X diturunkan menjadi cos X. Dikurangi, sedangkan cos X diturunkan menjadi min sin X. Nah, bagian atas kita turunkan terhadap X. Ya. Nah, itu sudah diperoleh ini. Sedangkan pada bagian bawah kita turunkan juga terhadap X. 1 diturunkan jadi 0. Tidak saya tulis. Kemudian minnya, kemudian tan X diturunkan menjadi sek kuadrat X. Sehingga kita sederhanakan di sini min ketemu min ini plus. Berarti di sini boleh cos X plus sin X. Sedangkan yang bawah min sek kuadrat X ini nilainya sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, selanjutnya di sini pembagian oleh pecahan saya jadikan perkalian dengan cara membaliknya.
Di sini tanda minnya, kemudian cos kuadrat X pada bagian bawah saya letakkan di atas, sedangkan 1 ini saya letakkan di bawah per 1. Karena per 1 itu nilainya sama dengan min cos kuadrat X, jadi saya tuliskan cukup yang ini saja. Yang per satunya tidak usah saya tuliskan. Sehingga diperoleh hasil ini. Tinggal kita substitusikan. X-nya diganti dengan pi per 4, sehingga menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 dikalikan min cos kuadrat pi per 4. Cos pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2, sin pi per 4 nilainya setengah akar 2, kemudian min, kemudian cos pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2, di sini ada kuadratnya, jangan lupa dikuadratkan. Sehingga kalau kita hitung setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 berarti akar 2, kemudian di sini min akar 2 dikuadratkan menjadi 2 yang di bawah ini dikuadratkan menjadi 4, berarti 2 per 4 menjadi setengah disederhanakan, sehingga hasilnya adalah akar 2 dikalikan min setengah, hasilnya adalah min setengah akar 2, jadi hasilnya sama ya. Jadi silahkan terserah kalian menggunakan cara yang mana. Jika dirasa lebih mudah yang cara yang biasa, silakan pakai cara biasa. Kalau dirasa lebih mudah memakai cara kedua atau turunan, maka kalian bisa menggunakan cara yang turunan. Kemudian soal nomor 3, tentukan nilai limit dari H mendekati 0 fx plus H min fx per H untuk setiap fx sama dengan sin 2x. Pertama-tama fx-nya kita ganti ke dalam bentuk sin 2x dulu. Nah, di sini kalau x, di sini x. Kalau di sini x plus h, maka x-nya ini diganti dengan x plus h. Kemudian min fx berarti sama min sin 2x per h. Kemudian duanya saya letakkan di dalam, saya kalikan ke dalam sehingga menjadi 2x plus 2h. Nah, di sini kita akan menguraikan sin 2x plus 2h berdasarkan rumus ini. Sin alfa plus beta, sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta, di mana alfanya ini sama dengan 2x, sedangkan betanya sama dengan 2h. Sehingga kalau kita uraikan di sini sin alfa berarti sin 2x, cos beta berarti cos 2h. Di sini tandanya plus, kemudian cos alfa berarti cos 2x, sin beta berarti sin 2h, kemudian baru selanjutnya min sin 2x per h. Selanjutnya di sini bisa kita lihat min 2x ini saya letakkan di posisi di tengah ini. Kenapa? Karena di sini ada 2x juga, sin 2x juga. Berarti yang min sin 2x ini saya letakkan setelah sin 2x cos 2h min sin 2x ini ya. Saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya adalah saya letakkan limitnya. Yang pertama adalah di sin 2x cos 2h min sin 2x. Kemudian ditambah saya letakkan limitnya juga di sini. Limit h mendekati 0 cos 2x min sin 2h per, saya letakkan juga limitnya di bawah. Limit x, limit h mendekati 0 h. Nah, sehingga bisa kita substitusikan. Di sini kita substitusikan ke h-nya di sini, yang ingat ya, di sini x ini merupakan konstanta ya. Nah, sedangkan variabelnya itu yang h. Hati-hati ya, karena pada umumnya kan biasanya x ini variabel, tapi di sini x ini bersifat konstanta karena variabelnya di sini yang h ya, karena limit h mendekati 0. Sehingga di sini untuk h-nya ini saya ganti dengan 0. Jadi cos 2h menjadi cos 2 dikalikan 0. Sedangkan yang x ini tetap. Sehingga kita hitung cos 2 dikalikan 0 itu sama dengan cos 0. Sehingga cos 0 nilainya adalah 1.
Berarti di sini nilainya sin 2x dikalikan 1 dikurangi sin 2x. Sehingga sin 2x dikali 1 itu tetap sin 2x dikurangi sin 2x. Sehingga hasilnya adalah 0. Jadi kenapa tadi nilai min sin 2x-nya ini saya geser ke posisi tengah setelah sin 2x cos 2h. Tujuannya ini, yaitu untuk mempermudah pengurangannya. Jadi sin 2x dikurangi sin 2x ini nilainya 0. Sehingga yang tersisa adalah limit h mendekati 0 cos 2x sin 2h per limit h mendekati 0. Selanjutnya adalah di sini hanya saya satukan lagi. Sedangkan untuk cos 2x ini, yang sifatnya ini adalah konstanta, saya letakkan di depan. Jadi cos 2x ya konstanta karena variabelnya yang dipakai di sini adalah yang h. Lagi ya. Sehingga di sini yang bagian bawah, limit bagian atas dan limit bagian bawah ini saya satukan sehingga di sini diperoleh sin 2h per h. Tujuan kita di sini akan merubah ke dalam bentuk limit h mendekati 0 sin ah per ah, di mana ah-nya di sini 2h. Berarti di sini kita bisa kita langsung jabarkan berdasarkan sifat sin 2h, yaitu 2 identitasnya 2 dikalikan sin h cos h, atau bisa kita menggunakan perkalian dikalikan 2 per 2 ya, dikalikan 2 per 2, nanti hasilnya sama. Tapi di sini saya pakai cara yang identitas dari sin 2h, yaitu 2 dikalikan sin h per cos h, sin h dikalikan cos h. Sehingga kalau kita ubah akhirnya di sini menjadi limit h mendekati 0 sin h per h. Kemudian limit ini saya letakkan di cos h. Jadi limitnya saya letakkan di sin h dan saya letakkan di cos h. Sedangkan angka 2-nya ini konstanta, saya letakkan di depan. Sehingga di sini kalau kita hitung limit h mendekati 0 sin h per h ini nilainya 1. Ya, sedangkan cos h hanya diganti 0, berarti cos 0 nilainya juga 1. Ini. Ya, 2 cos 2x dikalikan 1 nilainya 2 cos 2x, sedangkan cos 0 nilainya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x. Ya. Kalau di sini kita menggunakan 2h itu sama, berarti acuannya kita jadikan sin 2h per 2h, berarti di sini dikalikan 2 per 2. Ya, berarti 2-nya ini yang bagian bawah saya letakkan di sini. Sedangkan 2 yang di atas saya letakkan di sini menjadi 2. Berarti menjadi 2 cos 2x. Sedangkan di sini menjadi limit h mendekati 0 sin 2h per 2h. 2h per 2h nilainya 1. Ya, jadi sampai sini sama dengan 2 cos 2x. Jadi sama, ya. Bisa menggunakan, kalau misalkan memang lebih mudah kalau menggunakan 2 per 2 ya. Tapi di sini saya gunakan identitasnya, yaitu identitas sin 2h menjadi 2 sin h dikalikan cos h. Jadi seperti itu. Selanjutnya cara kedua. Nah, di sini sebenarnya yang paling mudah menggunakan cara yang kedua. Karena di sini kalau kita substitusikan hanya sama dengan 0, maka di sini hanya sama dengan 0, berarti di sini yang tersisa 2x. Sin 2x dikurangi sin 2x nilainya 0. Kemudian h yang bawah kita substitusikan nilainya 0 juga, berarti nilainya adalah 0 per 0. Kalau nilainya 0 per 0 bisa kita menggunakan cara turunan, yaitu kita tulis dulu seperti yang ini bentuknya. Kemudian 2 ini saya kalikan pada bagian dalam seperti yang di sini, langkah yang kedua, sehingga menjadi 2x plus 2h min sin 2x. Nah, setelah itu baru saya turunkan. Ingat, di sini limitnya variabelnya adalah h. Berarti turunannya terhadap h. Ya, hati-hati. Nah, sedangkan x di sini adalah sifatnya sebagai konstanta, bukan variabel, karena variabelnya adalah h. Yang pertama adalah saya turunkan sin. Saya turunkan menjadi cos. Berarti menjadi cos 2x plus 2h. Selanjutnya yang bagian ini, yang derajatnya ini yang saya turunkan terhadap h.
2x diturunkan 0. Kalau terhadap A nilainya 0. Plus 2h diturunkan menjadi 2. Ini. Dikurangi sin 2x diturunkan terhadap h, berarti nilainya 0. Karena ini sifatnya seperti konstanta. Per h diturunkan terhadap h, nilainya adalah 1. Sehingga yang tersisa adalah limit h mendekati 0. 2-nya ini saya letakkan di depan, 2 dikalikan cos 2x plus 2h. Kemudian h-nya tinggal kita substitusikan sehingga menjadi 2 dikalikan 0. 2 dikalikan 0 nilainya 0. Berarti yang tersisa 2 dikalikan cos 2x. Ya, jadi seperti itu. Jadi lebih mudah untuk kasus ini, untuk soal nomor 3 ini lebih mudah kalau kita menggunakan cara turunan. Ya, sekali lagi, yang bagian atas diturunkan secara terpisah dengan bagian bawah. Yang atas diturunkan sendiri, yang bawah diturunkan sendiri. Jadi hasilnya harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan perhitungan. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Kita disuruh membuktikan bahwa limit x mendekati 0 buka kurung akar dari 1 plus sin x min akar dari 1 min sin x per x itu sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat, yang bisa kita uraikan adalah pada bagian atas. Nah, pada bagian atas ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawannya adalah plus. Tanda min ini diganti dengan tanda plus. Kenapa? Karena nanti akan dibentuk dalam bentuk A min B dikalikan A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Itu bentuk identitasnya. Nah, jadi di sini ya kan. Di sini misalkan A, di sini B, berarti A min B dikalikan ini A plus B akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini. Ya. Yang di bawah tinggal dikalikan X dikalikan yang ini. Sehingga akar dikuadratkan, akarnya hilang. Ini juga sama, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian selanjutnya adalah ini tanda minnya. Kita kalikan. Min dikalikan 1 berarti min 1, min dikalikan min sin berarti plus sin. Nah, 1 dikurangi 1, 0. Berarti yang tersisa sin x ditambah sin x, 2 sin x ini. Selanjutnya adalah saya pecah. Nah, di sini sin x saya satukan dengan x yang ada di bawah ini. Sedangkan 2 saya satukan dengan yang akar bentuk akar yang ada di bawah. Nah, tujuannya kenapa? Akan saya ubah ke dalam bentuk limit x mendekati 0 sin ax per ax. Karena nilainya adalah 1. Nanti ini nilainya 1. Ya, sekali lagi, yang sin x bagian atas ini saya satukan dengan x bagian bawah. Sedangkan 2 pada bagian atas saya satukan dengan yang akar pada bagian bawah, yang ini, yang satu kesatuan ini. Selanjutnya adalah limitnya saya letakkan di sin x per x, kemudian saya letakkan di 2 per akar dari 1 plus sin x plus akar dari 1 min sin x. Nah, di sini nilai ini adalah 1. Ya. Kemudian untuk yang limit yang kedua ini tinggal saya substitusikan nilai x-nya. Berarti di sini sin x berarti sin 0, kemudian min sin x berarti min sin 0. Kemudian di sini kita hitung 1 dikalikan ini nilainya berarti ini tetap, berarti 2 per, kemudian sin 0 ini nilainya 0, min sin 0 berarti min 0. Berarti di sini diperoleh 2 per akar 1 plus akar 1. Akar 1 nilainya adalah 1. Berarti 1 plus 1 di sini. Akar 1 plus akar 1 berarti 1 plus 1, sehingga menjadi 1 ditambah 1 itu 2. 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Berarti 1 sama. Jadi ini terbukti nilainya adalah sama dengan 1. Kalau menggunakan turunan ini juga bisa ya. Karena di sini kalau kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0, berarti sin 0 berarti nilainya 0. Berarti di sini akar 1 dikurangi di sini min sin 0 nilainya 0, berarti dikurangi akar 1. Berarti akar 1 dikurangi akar 1 itu 0. Kemudian di sini x-nya 0, berarti 0 per 0. Bisa diturunkan. Nah, tapi di sini mungkin kendalanya adalah penurunan bentuk akarnya ini. Ya.
kita harus menurunkan akar dari 1 plus sin X. Jadi mungkin akan diperoleh hasil yang agak panjang juga kalau kita menggunakan turunan. Tapi silakan kalau misalkan menurut kalian lebih mudah yang memakai turunan, silakan dibuktikan dengan menggunakan turunan. Kalau dirasa yang lebih mudah menggunakan cara seperti biasa atau perkalian sekawan, silakan gunakan perkalian sekawan. Demikian pembahasan latihan soal 2.4 nomor 1 sampai dengan 4. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.